Hashtag manuver Nasdem dan PKB. 14 Februari telah berlalu. Proses pemilihan pun telah selesai, tapi hasil rekapitulasi suara yang didapatkan untuk menentukan siapa juaranya sampai saat ini belum muncul. Tapi, manuver partai politik sudah terbaca. Gambaran hasil Pilpres sudah terlihat jelas melalui quick count. Angka tidak mungkin bohong, maka partai politik juga harus realistis. Kemana mereka akan menghadap? Pergerakan dan manuver politik ini pun bukan sekedar muncul begitu saja, tapi berbagai faktor yang menyebabkan adanya hal tersebut. Apalagi terkait Pilpres, partai-partai pengusung masing-masing capres pasti terus berdiskusi dan melihat langkah politik apa yang bisa mereka lakukan dengan memperhatikan hasil sementara Pilpres dan Pileg yang ada. Coba kita rekap hasil yang ada. Berdasarkan hasil quick count yang dikeluarkan semua lembaga survei, hampir keseluruhannya menunjukkan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres kali ini. Contohnya, hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas menyebutkan bahwa Prabowo Gibran menang dengan 58,47% suara. Kemudian, disusul Anies Caimin dengan 25,23% dan Ganjar Mahfud dengan 16,30% suara. Lalu kalau kita lihat, berdasarkan data Sirekap dari website pemilu2024.kpu.go.id, dengan total 72,37% data yang masuk, Prabowo Gibran mengungguli dengan 58,67%. Sedangkan Anies Caimin 24,24% dan Ganjar Mahfud dengan 17,8 suara. Melihat itu, tentu partai-partai pengusung pasangan calon presiden yang kemungkinan akan kalah di Pilpres ini harus mengambil langkah politik mereka. Entah itu gabung kepada yang menang atau tidak bergabung dan membangun kekuatan oposisi. Nah, partai-partai pengusung tersebut kurang lebih ada PD Perjuangan dan P3 yang mengusung Ganjar Mahfud, lalu ada Nasdem, PKB, dan PKS yang mengusung Anies Caimin. Tapi, itu yang saya sebutkan hanya partai-partai pengusung yang kemungkinan akan memiliki kursi di parlemen. Langkah-langkah politik dari partai-partai tersebut pun sudah mulai kelihatan nih. Yang paling baru adalah manuver dari Partai Nasdem, partainya beliau, Pak Surya Paloh. Jadi kemarin itu tuh Pak Surya Paloh tuh bertemu dengan Pak Jokowi di istana. Kita nggak tahu sih siapa yang mengundang atau siapa yang diundang. Tapi dari kabarnya yang beredar, bahwa ini pembicaraan politik sebenarnya. Jadi Pak Jokowi itu diminta supaya menjadi jembatan perpolitikan di Indonesia. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Nah, kalau kita perhatikan, jembatan Pak Jokowi itu hanyalah jembatan menuju Prabowo Gibran. Jadi kemungkinan menurut analisa saya, itu Pak Surya Paloh menginginkan bergabung bersama Prabowo Gibran. Karena kita tahu, capres dan cawapres yang diusung oleh Partai Nasdem itu dalam hasil quick count-nya itu kalah melawan Prabowo Gibran. Jadi saya rasa langkah Pak Surya Paloh ini cukup cepat untuk menjadikan Pak Jokowi jembatan kepada Prabowo Gibran. Nah, maka dari itu, PKB kemarin itu juga mengeluarkan sebuah rilis berita media bahwa tanpa konfirmasi Timnas Amin. Jadi Surya Paloh itu datang ke Pak Jokowi tanpa konfirmasi Timnas Amin. Itu yang dikatakan oleh teman-teman PKB. Cuman kan kalau kita perhatikan, PKB ini juga tidak mungkin loh untuk tidak bergabung dengan koalisi. Contohnya, PKB itu selama ini tidak pernah menjadi oposisi pemerintah. Dan PKB sebelumnya juga adalah koalisi dari pemerintahan Pak Jokowi. Walaupun sebelumnya PKB melompat ya dari koalisi Gerindra kepada koalisi Nasdem untuk Caimin menjadi cawapres. Jadi mungkin terbuka lebar pintu supaya PKB itu bergabung kembali dengan koalisi pemerintah. Khususnya yang sekarang duduk itu adalah Prabowo Gibran. Dan kalau kita perhatikan, PKB juga mengeluarkan statement bahwa mereka itu terbuka untuk melakukan komunikasi dengan siapapun. Jadi PKB ini sebelumnya ke Gerindra, terus pindah ke Nasdem, tapi ternyata mereka bilang mereka sangat terbuka untuk melakukan komunikasi dengan siapapun. Dalam tanda kutip, komunikasi ini mungkin komunikasi kepada pihak yang menang. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai koalisinya Ganjar Mahfud. Nah, jadi kalau di Ganjar Mahfud itu, ada dua partai nih, yang kemungkinan menang di parlemennya tinggi. Yang pertama itu ada PDI Perjuangan, yang kedua itu ada P3.
Nah, kalau PDI Perjuangan ini, itu Pak Hasto itu udah nyebutin tuh dengan tegas. PDIP siap menjadi oposisi Prabowo Gibran. Dan kalau kita lihat juga, PDIP sendiri ini tuh pernah jadi oposisi sebelumnya. Di masa kepresidenan Pak SBY. Mereka menjadi oposisi itu selama 2 kali. Dan mereka ini aktif mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Jadi kita lihat bahwa PDIP itu juga udah pernah sebenarnya menjadi oposisi. Dan kalau mereka mau lagi menjadi oposisi, ya itu nggak ada masalah karena mereka pernah lakukan itu. Berbeda dengan P3. P3 yang berkoalisi dengan Ganjar Mahfud. P3 ini dia itu menyampaikan melalui Pak Sandiaga Uno bahwa mereka itu terbuka juga komunikasi keluar, maksudnya komunikasi ke koalisi lain. Walaupun sebenarnya ini belum diteruskan. Karena P3 sendiri masih menunggu hasil rekapitulasi suara yang ada. Jadi P3 ini juga sama sebenarnya seperti PKB, sama-sama membuka komunikasi dengan siapapun. Dan khususnya saya rasa dalam analisa saya, mereka juga terbuka komunikasi kepada Paslon 02 Prabowo Gibran. Dan mungkin tidak mungkin P3 juga bisa bergabung bersama koalisi 02. Jadi ada kemungkinan itu ya. Nasdem, ada kemungkinan PKB, ada kemungkinan P3. 3 partai tadi berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Kemungkinan itu ada karena melihat track record dan apa yang disampaikan oleh partai-partai tersebut. Nah, yang menarik adalah jika benar PDIP ini menjadi oposisi pemerintah, maka dia akan bersama dengan PKS yang hari ini juga selalu menjadi oposisi pemerintah. Dan 01 yaitu Pak Anies Baswedan dan Caimin hanya, kalau Caiminnya kan udah pindah ya, maksudnya Pak Anies Baswedan ini hanya punya pendukung partai PKS yang sebagai oposisi pemerintah. Pertanyaannya, apakah mungkin PDI Perjuangan dan PKS akan menjadi bestie? Jadi PKS, mana PKS? Ini PKS. Nah, ini PDI Perjuangan. Apakah mereka mungkin menjadi bestie oposisi? Karena kita tahu sendiri ya, PKS ini adalah partai kanan, PDIP adalah partai kiri, dan masa mereka berbeda. Dan kalaupun itu terjadi, saya merasa ini akan menjadi perpolitikan yang paling seru. Karena dua partai yang bertolak belakang, apalagi di pendukungnya tadi, itu mempunyai visi oposisi yang sama untuk untuk mengkritik kebijakan Prabowo Gibran nantinya. Jadi kita lihat terus perkembangannya nanti bagaimana. Apakah PDIP dan PKS akan menjadi bestie oposisi? Kita pantengin terus bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.